Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabi wa walam ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini hari Sabtu tanggal 19 April tahun 2025 kita akan melaksanakan sidang tesis atas nama Rizky Mustaqim Dimandani dengan NPM 23020224 dengan tesis yang berjudul penyusunan model pembelajaran pendidikan agama Islam yang menarik untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa di Sekolah Dasar Islam Terpadu Ar-Royan Kota Tarakan. Yang terhormat Pak Dr. Hasan Bisri selaku penguji dan Pak Rizky Mustaqim Bimantara sebagai peserta ujian tesis pada hari ini. Kita buka ujian tesis hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada saudara Rizky Mustaqim Bimandani untuk mempresentasikan tesisnya secara singkat dan jelas ya. Dikasih waktu maksimal 7 menit ya untuk mempresentasikannya. Disilahkan. Saya izin Pak ya, buka. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syarri anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa yahdihillahu fala mudilla lahu. Ya, alhamdulillah puji syukur kita atas nikmat kepada Allah Taala di mana kita dapat kumpul di sini Pak ya untuk ujian tesis. Terima kasih dan yang terhormat kepada Bapak dosen Pak Hasan Basri Pak ya. Ya. Terima kasih dan terima kasih atas kesempatan ini. Saya di sini akan menjelaskan tesis saya terkait dengan penyusunan modul ya ajar agama Islam yang menarik untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa di SD Ar-Royan. Kemudian bab 1 ini latar belakangnya secara umum. Yang menjadi latar belakang ini dari penelitian ini adalah yang pertama ini penerapan modul pembelajaran PAI ya, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari sehingga jika keterserapan capaian pembelajaran tinggi yang sangat penting. Kemudian yang kedua ini pendekatan secara kreatif dan interaktif. Nah, kemudian yang ketiga ini pemanfaatan teknologi dan media modern. Kemudian yang keempat ini pengembangan kompetensi sosial dan keterampilan hidup bagi untuk mempelajari aspek agama. Kemudian untuk indikasi masalahnya ini berdasarkan latar belakang penelitian tersebut dirumuskan ya sebagai berikut. Yang pertama ini kriteria modul ajar pendidikan agama Islam yang menarik yang diterapkan di SD Ar-Royan di Kota Tarakan. Kemudian yang kedua ini tingkat minat dan motivasi belajar terhadap modul agama pendidikan agama Islam. Kemudian yang ketiga ini tingkat kenaikan prestasi akademik siswa setelah diterapkan modul pendidikan agama Islam yang menarik. Kemudian batasan masalah ini selaras dengan indikasi masalah. Ini yang pertama analisa dilakukan modul yang menarik pada pendidikan agama Islam. Kemudian yang kedua analisa dilakukan pada minat siswa pada pembelajaran. Kemudian yang ketiga ini dilakukan pada motivasi siswa dalam pembelajaran. Yang kedua ini dilakukan pada peningkatan prestasi belajar siswa. Kemudian rumusan masalah yang saya teliti saat ini ada 3. Ini bagaimanakah kriteria modul ajar pendidikan Islam yang menarik untuk diterapkan di SD Ar-Royan. Kemudian yang kedua, bagaimanakah pengaruh modul ajar yang menarik yang diterapkan di SD Ar-Royan terhadap peningkatan minat dan motivasi belajar siswa. Kemudian yang ketiga ini, bagaimana dampak peningkatan minat dan motivasi belajar siswa di SD Ar-Royan terhadap prestasi belajarnya. Ini yang berikutnya ini tujuan masalah. Untuk mengetahui modul ya pembelajaran yang menarik yang diterapkan di SD Ar-Royan.
Kemudian yang kedua ini mengetahui pengaruh modul ya ajar pendidikan agama Islam menarik di SDT Royan dalam meningkatkan motivasi belajar dan minat belajar. Kemudian yang ketiga ini mengetahui dampak peningkatan minat dan motivasi belajar siswa di SDT Royan terhadap prestasi belajarnya. Nah, kemudian hasil penelitian yang diharapkan yang pertama ini didapatkan kriteria modul ajar yang menarik ya untuk pendidikan agama Islam yang bisa diterapkan di lingkungan di SDT Royan. Kemudian yang kedua, didapatkan pengetahuan tentang hubungan antara modul ajar yang menarik terhadap minat dan motivasi belajar siswa. Kemudian ketiga, ini didapat pengetahuan tentang hubungan antara motivasi dan minat belajar akibat penggunaan modul ajar PAI yang menarik terhadap prestasi belajar siswa. Kemudian untuk manfaat penelitian, ini dua hal yaitu sebagai berikut. Ini pertama ya, manfaat teoritis ya, yaitu untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu khususnya dalam bidang pendidikan agama Islam. Jadi dapat memberikan bahan bacaan referensi bagi kepentingan akademik dan juga sebagai tambahan bagi kepustakaan. Kemudian yang kedua ini manfaat praktis, yaitu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan serta bentuk sumbangan yang dapat diberikan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat dalam instansi yang terkait. Kemudian yang kedua ini desain penyusunan modul ya pembelajaran agama Islam yang menarik untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Yang pertama ini perencanaan kriteria modul ajar ya. Yakni tentang modul ajar yang menarik ya. Yang dampak pada observasi kelas yang dilakukan oleh peneliti di mana di saat guru PAI melakukan pembelajaran, siswa tampak sangat antusias menunjukkan memiliki minat dan motivasi yang kuat untuk mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, kemudian pengaruh modul ajar juga diharapkan juga pengaruh modul ajarnya. Ini modul bukunya ya, di mana buku itu dibuat desain secara khusus untuk minat anak tersebut. Apakah anak itu dampak atau tidak? Alhamdulillah di SD ini yang saya teliti itu bukunya beda sendiri Pak dari buku-buku yang diedarkan oleh kementerian. Jadi memang didesain khusus supaya apa? Supaya anak itu tidak bosan ya dalam belajar atau membaca buku tersebut. Nah, begitu. Kemudian dampaknya untuk peningkatan minat motivasi belajar siswa ini anak tersebut tidak bosan. Dia belajar membaca, diajak guru yang menerangkan dulu, kemudian diajak membaca secara bersama-sama, kemudian dipraktikkan secara bersama-sama. Jadi anak itu tidak merasa bosan. Biasanya kalau di pelajaran tempat-tempat lain itu bukunya itu kan hitam putih, bahkan tidak berwarna. Ya, Pak. Secara khusus untuk siswanya dan dikembangkan oleh tim kurikulum. Dia mempunyai gambar, Pak ya, gambar yang menarik, bahkan di dalam prakteknya itu anak-anak diajarkan secara bersama-sama. Jadi anak itu tidak merasa bosan, bahkan anak itu ceria, bahkan minat belajar agama itu langsung diterapkan. Sampai orang tuanya itu bangga para anaknya, bahwa anak itu langsung dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya seperti adab terhadap orang tua, bersalaman itu langsung dipraktikkan seperti itu. Dan berwudu sebelum berangkat sekolah, terus ketika batal wudu atau apa dia berwudu langsung otomatis dia tanpa disuruh oleh orang tuanya. Seperti itu dampak dari pembelajaran buku tersebut. Dan faktornya, ya ini faktor berarti untuk faktor pendukung. Ya ini faktor pendukung ini jelas ya. Ini dalam perencanaan kemampuan penyusunan melalui metode modul ajar ya dalam pembelajaran PAI yang menarik. Nah, perencanaannya ini pendidikan berfungsi lebih baik ya dan lebih efektif dengan kurikulum yang sangat penting sebagai peta jalan tujuan pendidikan.
di masa depan. Nah, karena faktor-faktor tersebut saling terkait dengan kurikulum yang menjadi pedoman bagi pihak yang terlibat dalam penerapan kurikulum yang sesuai. Nah, maka di SD tersebut, di Aroin itu mempunyai kurikulum khusus ya, jadi berbeda dengan kurikulum yang disusun oleh pemerintah. Ya Maka Pak, dua menit lagi ya Pak ya. oh Silakan. Ya. ya, ya. Nah, seperti itu. Jadi yang saya teliti itu bukunya seperti apa, bukunya itu apa kurikulumnya sesuai atau tidak. Nah, memang kurikulum itu sama dengan kurikulum pemerintah, jadi tidak ada bedanya, cuma dikembangkan kembali oleh tim kurikulum sekolah untuk bisa lebih baik lagi. Alhamdulillah di SD tersebut menerapkan seperti ya. Nah, bukunya pun berbeda dengan buku lain dari modul ajarnya tersebut. Nah, maka anak tersebut senang dengan belajar giat agama. Jadi minatnya itu, motivasi untuk belajar agama itu sangat tinggi. Di usia anak dini itu kan sangat susah sekali untuk belajar agama ya, apalagi di sekolah dasar. Itu pasti banyak sekali main-mainnya, terus banyak terap di luar atau macam-macamnya. Nah, alhamdulillah ini sekolah ini berhasil dia membuat kurikulumnya itu, kurikulum sekolah dengan berbagai faktor ya, pendidikan lainnya, sehingga dia menciptakan buku tersebut, tuh, modulnya, modul ajarnya, seperti itu. Kemudian untuk faktor penghambatnya, ya ini ya, kekurangan semacam teknologi memang sangat minim Pak ya, di kami di sini, di Tarakan, itu guru-gurunya memang minim sekali terkait dengan teknologi, apalagi pembelajaran melalui internet atau semacamnya. Maka pihak sekolah memudahkan ya untuk itu, dia bukunya ya ada gambarnya, terus penyusunan-penyusunannya bahasa dengan bahasa yang baik ya. Jadi dia bahasanya sesuai dengan bahasa anak ya, dengan usia anak. Jadi materinya itu enggak terlalu berat, materinya itu sesuai dengan tingkatan dasar dari kelas 1 sampai kelas 6 itu ada tingkatannya, seperti itu. Nah, kemudian untuk perencanaannya itu faktor yang ya, semacam RPP, materi KI dan KD, penilaian sumber pelajaran harus terintegrasi. Nah, hambatan biasanya itu dikarenakan belum memahami ya dalam sangat mendalam, sehingga juga memerlukan banyak waktu dan penguasaan pendekatan pada tiap-tiap materi baru ya, harus membutuhkan tenaga, pikiran kreatif yang guru pula. Maka di sini guru-gurunya ya itu faktor hambatannya ya, kurangnya teknologi seperti itu. Nah, kemudian jadi kerangka berpikirnya penelitian ini ada spesifikasinya. Saya mulai wawancara ke PAI, kemudian observasi KBM PAI, didapat jawaban siswa tentang minat dan motivasi, kemudian kuesioner satu tentang kondisi modul yang dipakai dengan indikator modul penarik, kriteria modul menarik, kemudian didapat kriteria modul penarik, kemudian diberikan tes atau ujian kepada siswa setelah digunakan modul. Kemudian dibandingkan nilai siswa dari capaian pembelajaran yang sama dari sebelumnya pakai modul yang menarik dengan sebelumnya memakai modul, kemudian selesai. Kemudian ya ini seluruh siswa SD Aroyan itu berjumlah 140 siswa ya, dan dibuat sampel ini ada 3 kelas. Ya, ini kelas 2 sebanyak 26, kelas 3 sebanyak 17, dan kelas 4 sebanyak 28, dan kelas 5 sebanyak 18 siswa. Jadi seluruhnya yaitu 89 orang. Sudah sesuai dengan ketentuan yaitu jika polisinya 100-an maka jumlah sampel minimal 30. Kesimpulannya ini pertama yang modul ajar PAI kelas 345 berupa modul akhlak, tarikh, fikih, hadis dan akidah di SD Daurah yang memiliki kriteria modul yang menarik. Kemudian kedua ini modul ajar PAI yang menarik dan diajarkan di 345 berdampak pada peningkatan minatnya dan motivasi belajar siswa. Kemudian ketiga ini modul ajar PAI yang menarik diajarkan di Daurah kelas 2345 berdampak pada peningkatan minat dan motivasi belajar siswa, berdampak pula pada kenaikan prestasi belajar siswa. Dan rekomendasinya saran menurut saya, temuan penelitian yang saya dapat manfaatkan, pengembangan modul yang menarik dengan menggunakan pendekatan metode pemecahan masalah ya, untuk membantu mereka menemukan berbagai pembenaran atas ide-ide yang sudah ada dan tertanam dalam pemikiran mereka. Kemudian kedua, meningkatkan kompetisi guru, dukungan fasilitas dan
struktur, kemudian kolaborasi dan supervisi, kemudian yang terakhir ini kebijakan institusional. Nah, ini puasakannya, dan sekian, terima kasih Pak. Dari saya. Terima kasih atas pemaparannya. Langsung saja silakan kepada penguji Pak Dr. Hasan Bisri untuk bisa menyampaikan analis pertanyaan terkait dengan ujian tesis ini. Silakan. Baik, terima kasih Pak Terji. Yang pertama, Pak Rifki sudah mengajar di sekolah berapa tahun? Saya dari 2014 Pak. Sudah pernah mengikuti pelatihan atau PMM kurikulum merdeka? Oh, sudah Pak, tahun kemarin. Sudah. Iya. Sudah ya. Nah, kemudian yang kedua, sistematikanya harus sesuai dengan buku pedoman ya, penulisannya ya, sistematikanya. Bab 1 itu kan pendahuluan, kemudian bab 2 itu konseptual, ya, perangkat konseptual, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 kesimpulan. Itu juga seperti itu Pak, supaya sistematis, ya, sistematis. Jadi nanti bisa ini lagi ya, ditulis ulang, disesuai dengan sistematika yang disyaratkan. Itu hanya praktis teknis saja. Oke ya. Kemudian pertanyaan saya, modul yang dimaksud oleh Pak Rizky di penelitian ini itu modul yang diajarkan dalam kurikulum merdeka atau modul bahan ajar? Yang dimaksud yang mana? Modul ajarnya Pak. Modul ajarnya. Iya, modul ajar PAI ya. Ini. Berarti berapa modul yang akan disusun di dalam penelitian ini? Ini ada 5 Pak bukunya. Apa saja? Fikih, hadis, tarikh, akidah, sama akhlak. Itu PAI. Itu rumpun PAI atau mata pelajaran yang berbeda? PAI Pak. Jadi PAI itu kan dipecah Pak jadi 5. Kan kalau dalam kurikulum merdeka itu kan PAI cuma 1 ya, pendidikan agama Islam. Nah itu kami kembangkan, sekolah tersebut mengembangkan jadi 5 dipecah. Jadi masing-masing Pak. Jadi ada akidah sendiri. Itu di SDIT begitu? Iya. Nah kalau gitu jangan menggunakan PAI. Itu kan sudah rumpun keagamaan Islam. Bidangnya keagamaan Islam. Keagamaan Islam itu bisa mencakup fikih, ya kan? Tapi kalau PAI nanti ya modulnya modul PAI. Modul mata pelajaran PAI. Tapi kalau sudah masuk fikih, kemudian siro misalnya, itu sudah rumpunnya keagamaan Islam. Modul, begitu Pak Edi ya, kalau nggak salah ya. Ininya ya, bidangnya itu. Jadi lebih luas. Kalau PAI nama. PAI itu sudah nama pelajaran yang regulasinya ya regulasi mata pelajaran PAI. Itu pentingnya nanti disesuaikan ya. Kalau misalnya itu yang dikembangkan 5 modul, ya berarti berbeda mata pelajarannya kan ya. Bukan PAI gitu, tapi rumpun keagamaan Islam. Ada fikih, misalnya kan begitu. Oke. Kemudian tadi di sistematika, tadi di perencanaan ada hasil dari observasi ke guru, ada kriteria modul yang menarik. Modul yang menarik. Modul yang menarik seperti apa kriteria yang ditemukan? Saya jelaskan tadi Pak ya, yang PAI tadi Pak. Kalau ini kan sudah saya tanyakan ke Dinas Pendidikan di Tarakan, itu kan PAI itu memang ada 5 Pak, 5 belajar. Cuma di JK1 dalam buku tersebut. Tetapi di Royan dia dipisahkan. Jadi kalau penilaian dalam itu di rapotnya itu cuma pendidikan agama Islam seperti itu. Ini secara lapangannya itu dia dibagi menjadi 5. Dan itu 1 guru juga diajarkan. Kalau di sana namanya apa? Di dinas itu namanya apa? Mata pelajarannya? PAI Pak. Nah, PAI tetap. Cuma 1 kan? Iya 1. Itu kan lokal, mata pelajaran lokal kalau di Aroyan itu, bukan mata pelajaran ya kan
yang sesuai dengan regulasi kurikulum kan. Ya, tapi dijelaskan sama Pak. Jadi dia itu cuma yang di apa susunan raportnya itu kan cuma satu PAI. Nah, kalau secara pembelajarannya itu semuanya mencakup 5 pelajaran tersebut di PAI. Cuma lebih saja ketika di lapangan Nama pelajarannya ada di Ar-Ra'yan Fikih misalnya. Nggak ada Pak, PAI aja satu. PAI. Oh, berarti itu bukan nama pelajaran kalau begitu. Modul itu kan untuk kegiatan pembelajaran. Modul itu kan sesuai dengan, iya kan? Standar apa yang akan diajarkan, sampainya kan begitu. Iya kan? Betul kan? Iya enggak? Kalau bidang bidang kajian PAI ya memang ada tauhid, ya kan begitu kan? Tauhid Al-Qur'an. Kemudian akhlakul karimah, ya kan? Kemudian ada fikih ibadah kalau nggak salah kan begitu. Itu kan kajian dari PAI kan begitu. Ada misalnya sirah, sejarah yang gitu. Artinya itu tetap namanya mata pelajaran PAI, cuma kegiatan modul itu kan untuk setiap pertemuan. Ya kan begitu kan? Modul itu kan untuk setiap pertemuan. Pertanyaan saya, kriteria apa yang tadi disebutkan ya, modul yang menarik? Ya, oke. Modul menarik itu Pak, kan di buku pemerintah itu kan dia nggak ada Pak, misalnya yang warna, terus materinya itu pun bobot belajarnya itu sangat tinggi terhadap anak usia dasar seperti tersebut. Nah, maka tim kurikulum dari sekolah itu menambahkan sedikit atau supaya bahasanya itu lebih dalam kayak gitu. Misal di kelas 1 nih, pelajarannya tentang apa? Kalau dalam PAI yang pelajaran pemerintah itu agak berat Pak. Itu pelajaran kelas 1, itu pelajaran SMP. Nah, makanya itu maka diganti di pelajaran usia itu Pak. Jadi bahasanya yang ringan, yang mudah memahami anak tersebut menjadi giat belajar Pak. Terus bahasa yang mana yang berat itu? Bagian yang mana? Modul itu kan template aja Pak, modul kan template. Kalau modul sebagai RPP itu kan hanya template saja. Tapi bahasanya berat Pak. Makanya bagian yang mana yang beratnya? Bagian yang bahan ajarnya kah? Kan ada beberapa komponen modul itu. Jadi yang menarik yang disebut yang menarik itu menarik bagi siswa atau menarik bagi guru? Bagi siswa Pak. Karena kan situ kan ada kayak gambarnya yang mencontohkannya, terus kemudian ada itu bukan modul Pak. Modul tidak mencakup, itu kan bagian dari materi modul kan. Modul kalau menurut, coba cek modul menurut kurikulum Merdeka. Ya kan, karena guru hanya mengembangkan metode, guru mengembangkan bahan ajar, guru mengembangkan misalnya asesmennya. Iya kan? TPA tujuan ini sudah ada, tinggal merujuk kepada misalnya apakah namanya KKG kalau SD, ya kan? SMPN-GMP, ya SK-nya sudah ada, standar kompetensi sudah ada. Jadi yang disebut dengan modul yang menarik, yang dikembangkan, yang disusun itu yang seperti apa? Apakah menyusun bahan ajarnya? Kalau dibedakan modul dengan bahan ajar tuh, apa yang dikembangkan oleh atau disusun oleh Pak Rizky? Bukunya Pak, modul bukunya. Jadi yang modul bukunya atau modul RPP? Modul bukunya Pak. Modul buku. Iya, buku pelajarannya. Itu bukan modul Pak namanya. Olen. Ada LKPD ya. Ada apa namanya? Buku bahan ajar, buku ajar. Jadi kalau modul merujuk kepada kurikulum Merdeka ya RPP. Dalam bahasa yang lain itu. Jadi kalau mengembangkan bahan ajar, katakan bahan ajar saja langsung. Jangan namanya modul. Harus beda itu. Kalau kalangan dosen, modul itu sebagai bahan ajar. Di tematika penulisan ada pendahuluan, ya kan? Ada tujuan yang akan dicapai. Itu ada sistematika modul itu. Ada bahan pokoknya. Kemudian ada materi ujinya, kan begitu. Itu kayak LKPD kalau di sekolah. Betul nggak LKPD? Iya. Nah, LKPD kan. Jadi yang dibuat LKPD ya
atau modul ajar, ya kan? Atau bahan ajar pembantu. Itu harus jelas tuh. Yang mana? Modul ajar, Pak. Modul ajar. Modul Iya. ajar RPP. Lain, Pak. Untuk Iya, siswa. itu namanya bukan modul ajar, Pak. Oh, lain. Sebutlah LKPD misalnya untuk membedakan. Ya, misalnya LKPD misalnya. Pertanyaan saya, coba mana produknya yang dikembangkan seperti apa? Produk yang dikembangkan. Bukunya ya. Lain. Iya, itu kan produk yang disusun. Katanya ke penyusunan modul pembelajaran. Jadi kan harus ada produk. Ada nggak produknya? Ada bukunya, iya. Iya, kan tadi ada gambarnya yang berwarna, ya kan? Sekarang Iya. mana hasilnya dari penelitian Pak Rizky? Dari penyusunan modul itu mana? Kalau ada ditaruh di sini, Pak. Di yang mana yang dilaporkan di sini. Jangan disia-siakan gitu loh. Kalau ada, ya. Sebutkan di sini seperti apa contohnya di sini hasil dari penyusunan itu. Jadi ini bukan penelitian kualitas, tapi ini menghasilkan produk. Ada produknya nih. Ya. Kemudian tadi diuji cobakan, ada pengaruhnya. Coba mana? Di mana kita bisa mengetahui itu pengaruh? Itu pertanyaan kedua tuh. Kalau modul yang dibuat itu berpengaruh, di mana buktinya? Pengaruh apa? Pengaruh terhadap motivasi belajar tuh. Iya. Minat, ya kan? Bukan alat kuesioner kah, Pak? Hah? Wawancara anak tersebut, Pak. Saya kan wawancara juga anak-anaknya untuk siswanya. Ya, mereka giat belajar, bahkan prestasinya lebih tinggi ketimbang yang sebelumnya yang lebih tinggi. Lebih ya. tinggi kan harus dibuktikan sebelumnya seperti apa. Nah, sebelumnya itu kan belum pakai modul tersebut, Pak. Belum Iya. pelajaran baru ini. Iya. Berapa misalnya kalau motivasinya rendah ya. Rendahnya seperti apa tuh kalau katakan rendah? Rendah itu ya enggak mencapai nilai KKM gitu. Setiap ada enggak? Di sini ada enggak? Ada, Pak, anunya. Di halaman berapa? Saya buka, Pak. Halaman 31 ya? Halaman 31. Ulangan 1, ulangan 2. Iya, Pak, iya. Ya, begitu. Iya. Sekarang ulangan 1. Kalau dilihat dari data ini. Ini data wawancara apa data apa? Wawancara, Pak. Sama gurunya juga melihat nilai rapotnya. Berarti bukan wawancara, Pak, untuk membuktikan bahwa ada dampak, ya. Harus dengan dokumen ini nih, gunakan dokumen yang dapat ini, digunakan. Yang lebih meyakinkan dokumen ini, Pak, buktinya. Ya, jangan sampai disia-siakan itu. Udah punya datanya tapi tidak digunakan gitu loh. Nah, sekarang untuk mengetahui nih, misalnya ada perubahan hasil belajar. Ya kan, ini kan hasil belajar ya, yang ulangan ya. Iya, Pak. Kalau ini kan pengaruhnya minat dan motivasi. Beda kan? Minat dengan motivasi kan? Dengan hasil belajar ya. Nah, sekarang yang data minatnya, minat belajarnya. Jadi yang diteliti itu minat, Pak. Bukan prestasi belajar, tapi yang ada itu dianggap prestasi belajar gitu. Iya kan? Di halaman 31 itu kan data prestasi hasil belajar, Pak. Tapi kalau judulnya kan minat, meningkatkan minat. Jadi harus ada data minat dan motivasi. Data minat motivasi, bukan hasil wawancara, harus mengukur minatnya. Seperti apa tuh? Si A, si B, si C, ya minat belajarnya, motivasi belajarnya. Itu logika yang harus ini kan luruskan gitu. Ya, gitu Pak.
Jadi modulnya harus ada. Kalau itu sebagai produk, ya kan? Dampaknya terhadap apa? Terhadap hasil belajarkah atau terhadap minat dan belajar? Itu yang diinginkan yang mana coba? Pak Rizky, yang diinginkan yang mana? Minat belajarkah atau prestasi belajar? Minatnya Pak, minat belajar motivasinya. Minat belajar kan? Jadi yang halaman 31 buat apa? 31, 32 gitu. Ini Pak, coba buka halaman 27 Pak. Itu saya juga wawancarakan Halaman anak 27. ya. Nah, itu saya wawancara ke anaknya terkait dengan minat belajar. Ya, siswa 1. Pertanyaannya kan 1, apakah belajar agama Islam? Terus jawabnya ya mau. Terus nanti Pak, saya wawancara persatu anaknya. Iya, betul. Ya. Sekarang menunjukkan rendah tingginya yang mana, Pak? Nah, sebelum saya tanyakan juga yang modul ajar yang baru, yang masih yang lama, itu kadang anak itu enggak tahu jawabannya, Pak. Enggak tahu, terus kayak Mas malas, Pak. Bukan. Tadi kan minat itu ada minat yang rendah, ada yang motivasi yang rendah, ada motivasi yang tinggi kan? Ya, sekarang kalau misalnya saya tanya nih Pak Rizky, minat si A itu awalnya rendah apa tinggi? Misalnya siswa 1 nih, awalnya rendah apa tinggi? Awalnya rendah Pak, iya. Mana di mana kalau rendahnya? Menunjukkan rendahnya. Iya itu tidak menunjukkan tinggi rendah Pak. Iya itu baru ya sepakat gitu, tidak menunjukkan tinggi rendah. Menunjukkan tinggi rendah itu kalau misalnya ada ukuran kuantifikasinya, misalnya 70, 80, sehingga nanti kita bisa buat rank. Oh, misalnya rendah itu ranknya sekian, ya kan? Kalau menengah ranknya sekian. Jadi kalau tidak ada data kuantifikasi, tidak bisa kita buat rendah atau tinggi gitu. Itu kalau kita ingin mengatakan meningkat, ingat. Meningkat itu kan ada perubahan tuh. Ya, dari rendah ke sedang, dari sedang ke tinggi misalnya. Atau misalnya dari rendah ke tinggi. Tapi kan untuk menunjukkan bahwa si A tinggi seperti apa? Oh, motivasi tinggi kan harus ada data. Data kuantif. Pak Edi tinggi badannya misalnya 171. Tinggi apa rendah? Tinggi. Tergantung ukurannya. Kalau orang Eropa dia rendah. Ya kan? Kalau orang Eropa kita menggunakan standar Eropa dia rendah gitu, atau misalnya menengah lah kan itu. Nah, itulah pentingnya ada data. Jadi tidak cukup dengan ya tidak, Pak. Paham maksudnya ya? Gitu. Jadi kalau saya sarankan, karena ini sudah ada datanya nih. Ini kan datanya yang bagus, ada yang prestasi, Pak. Prestasi. Ya kan? Yang lengkap kan prestasi nih. Coba tuh, lengkap banget yang prestasi. Gimana kalau misalnya, dan dia meningkatkan prestasi belajar. Karena lebih lengkap datanya itu. Itu aja Pak Edi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih Pak Dr. Hasan Bisri atas pertanyaan terkait dengan tesis ini. Ya, silakan Pak Hasan Bisri, boleh istirahat, boleh sholat, karena waktunya mendesak. Dan saya sekarang ingin bertanya nih. Ya, saya ingin bertanya ke Pak Rizky Mustaqim Dimandani ya. Berapa lama menulis tesis ini? Dari tahun kemarin. Hah? Dari tahun kemarin, Pak. Dari bulan tahun 10. Kemarin. Iya. Kalau kuliahnya masuknya di kelas apa? Kuliah apanya? Yang ini. Awal dari Misbah, Pak. Iya. Dari mana? Dari Misbah. Kan saya enggak. Ya. Maksudnya pernah ikut perkuliahan di kelas enggak? Iya. Enggak tuh. Kemarin ikut terus, Pak. Ya, sama dokter Profesor Evrita. Oke. Nah, selanjutnya saya ingin tanya nih ya, kalau kurikulum yang sudah dibuat oleh kementerian itu kan sudah melalui tahapan-tahapan di pusat kurikulum. Iya. Nah, kalau misalkan saya katakanlah lihat ya kurikulumnya,
Nah, misalkan dalam kurikulum pemerintah ini kan ada buku guru nih untuk kelas 1 dan juga ada buku siswa. Nah, buku siswa dan buku guru berarti kalau memang dibuat modul lagi ya, nah itu juga harus diperjelas apa modul pembelajaran ataukah memang modul buku ini. Nah, kemudian saya juga dulu pernah ya mengajar di SDIT. Cuma kalau saya begini, kurikulum pemerintah yang disebut dengan PAI itu tetap dilaksanakan. Nah, namun ada kurikulum yang lokal, muatan lokal, sebagai tambahan dari mata pelajaran PAI itu. Nah, kemudian biasanya itu cuma ada 4 yang meliputi akidah akhlak, kemudian Al-Quran hadis, kemudian sejarah, dan kemudian juga fikih. Nah, tadi kan Bapak ini menyebutkan ada 5 ya. Kira-kira apa saja tuh? Akhlak, fikih, hadis, tarikh, sama akidah. Sama akidah. Jadi tambahannya akhlak ya. Iya. Akhlak dan akidah tidak digabung, terpisah. Bisa. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara membuat teks buku itu? Apakah standarnya lebih tinggi dari buku yang sudah dikeluarkan Kementerian Agama atau lainnya, gimana coba? Bisa jelaskan nggak? Ini Pak, gini. Untuk yang dari pemerintah itu kan dijadikan satu Pak ya. Dalam satu buku itu semua 5 pelajaran itu kan jadi satu buku ya. Nah, di SD Torain ini dia dipisah Pak. Jadi PAI akhlak sendiri, tarikh sendiri, dan pembahasannya pun lebih ringan dia. Gurunya terpisah nggak gurunya? Enggak, satu guru. Gurunya satu. Nilainya gimana? Kecuali Nilai gimana? akhirnya gimana? Nilai akhirnya bagaimana? Ya digabungkan Pak. Jadi misal nilai akidahnya nih 80, terus akhlaknya 90. Nanti Nah, terus model pembelajarannya namanya apa? Seperti itu model pembelajaran PAI seperti apa? Namanya? Gimana Pak? Ada Pembelajaran. istilah lain nggak namanya? Ya, kalau yang lain itu kan satu buku untuk semua materi. Kalau ini kan Ya. terpisah. Nah, sebutan untuk menyampaikan materi itu istilahnya apa namanya? Ada istilah khusus nggak? Nggak ada sih Pak. Sama aja. Nggak ada. Ya, cuma Iya. maksudnya masalahnya kemudian kenapa dipisahkan? Walaupun itu karakter lah bagian dari SD itu. Oke, ya nanti seharusnya dilampirkan ya terkait dengan model buku yang tadi disebutkan itu, modulnya. Ya, sebagai contoh memperkuat tentang itu. Nah, kemudian saya ingin kembali melihat tesis saudara ini ya. Banyak hal-hal yang perlu diperbaiki, termasuk juga terkait dengan model huruf yang digunakan. Model huruf yang digunakan berdasarkan panduan itu menggunakan Arial. Nah, kemudian juga daftar isi itu hanya tulisannya misalkan di bab 4 langsung penutup. Itu juga harus ada sub-sub lainnya sesuai dengan seperti misalkan bab 1 itu ada pendahuluan latar belakang masalah, ya, masalah dan seterusnya. Bab 3, bab 4 dan 5 itu harusnya juga menyesuaikan dengan sub-sub judul itu. Nah, kemudian di dalam gini tidak konsisten ya terkait dengan margin tulisan. Ya, ini juga harus diperbaiki. Nah, kemudian tadi juga ada hal yang disampaikan kalau bisa istilahnya bukan motivasi. Karena data motivasi di sini memang tidak ada. Yang ada hanyalah data prestasi. Nah, kalau memang mau dipertahankan motivasi, maka kemudian harus juga mencari data terkait hal itu. Tapi kalau terkait dengan prestasi ya tinggal menyesuaikan dengan teks yang ada di sini ya. Nah, kemudian masalah penelitiannya apa? Masalahnya. Sedikit lagi saya ingin tanya. 3 menit lagi lah. Masalah penelitiannya apa? Masalahnya Pak ya? Coba, ya, masalahnya apa? Bagaimanakah kriteria modul ajar pendidikan agama Islam yang menarik untuk
diterapkan di STTR Royan. Kemudian yang kedua, bagaimanakah pengaruh modul ajar yang menarik yang diterapkan di STTR Royan terhadap peningkatan minat dan motivasi belajar siswa. Kemudian yang ketiga, bagaimana dampak peningkatan minat dan motivasi belajar siswa. Nah, coba sekarang saya ingin bacakan kesimpulannya. Kesimpulannya gimana? Bab 5. Nah, saya ingin memperbaiki ya. Kalau memang ada pertanyaannya 3, maka kemudian kesimpulannya juga harus menyesuaikan. Mulai dari paragraf pertama berarti menjawab permasalahan pertama. Paragraf kedua berarti menjawab permasalahan kedua. Paragraf ketiga menjawab permasalahan ketiga. Kalau sini kan hanya 1 paragraf ya, atau 2 paragraf, kemudian ada rekomendasi dan seterusnya. Jadi menyesuaikan dengan pertanyaan itu saja mungkin ya, hal-hal yang memang harus diperbaiki. Terima kasih Pak Rizky ya, Mustaqim Imandani sudah sampai pada tahap ini, dan silahkan kepada saudara untuk memperbaiki sesuai dengan arahan yang tadi bisa sampaikan penguji. Terima kasih atas kesediaannya. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat sudah melaksanakan ujian tesis. Semoga mendapatkan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Terima kasih. Saya izin pamit ya. Kalau ada hal yang disampaikan, disilakan Pak. Habis ini apa Pak? Tidak ada lagi terkait dengan... Ya, nanti jadi catatannya setelah ditutup ini saudara memperbaiki. Revisi dulu Pak ya. Revisi dan merevisinya itu ke penguji ya. Penguji berarti saya dan Pak Dr. Hasan Bisri. Nanti silakan diperbaiki. Oke, terima kasih Pak ya atas kesediaannya. Selamat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup sidang ini baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.